Halo, ini suara Dengar, saya Kak? kedengeran nggak nih? Dengar Dengar, ya? Kak. Ini saya udah bisa share kontak belum? Sudah bisa, Kak. Sudah ya? Oh ya udah, saya mulai ya. Gini. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Udah terlihat belum? Ini udah terlihat belum ya? Sudah, dokter. Udah ya, udah terlihat ya. Ya udah. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam perkenalkan. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan, saya Dokter Risma Maulani Cindy. Biasa panggil Kak Cindy aja. Nah, ini biodata singkat Kakak ya. Ini nama panggilannya Cindy. Kakak udah punya suami ya, udah di Mayor CKM Dr. Widarmanto, SPAN. Nah, sekarang Kakak ini rumahnya di Merauke, kebetulan mengikuti suami. Nah, kemudian ini riwayat pekerjaan kakak ya, kakak pernah jadi, tadi sudah disebutkan ya, udah pernah jadi research assistant dan berbagainya, dan sekarang kakak lagi aktifnya di rumah sakit Angkatan Darat di Merauke. Dulu kakak alumni dari Universitas Sriwijaya, angkatannya angkatan 2013. Nah, terus ini beberapa dari karya ilmiah yang pernah kakak buat. Terakhir itu penulisan yang ke Karger, Case Report in Nephrology and Dialysis, itu tahun 2019 pada saat kakak di RSCM bareng sama konsulen, ada Dokter Cahyani Gita Ambasari, spesialis anak konsultan nefrologi. Nah, ini beberapa karya ilmiah yang pernah kakak buat selama dari preklinik sampai dengan sekarang. Nah, ini kita masuk ke kita di sini akan ngebahas penulisan karya ilmiah ya. Jadi untuk kaidah dasar dalam penulisan karya ilmiah. Jadi yang pertama, apa sih yang harus dipikirkan? Gimana sih cara awal kita mau menulis karya ilmiah? Pasti yang pertama terpikirkan adalah bagaimana mencari ide. Jadi kita butuh ide. Terus Kak, cari idenya itu dari mana? Nah, ini yang harus diketahui. Jadi ide itu bisa datang dari mana saja, dan itu biasanya bisa dari keseharian kita. Nah, kalau dari pengalaman kakak, biasanya ide-ide itu malah muncul biasanya yang paling sering diminatin sama juri-juri itu adalah ide tentang kearifan lokal. Jadi kayak kita mengangkat tentang tema-tema yang ada di sekitar kita, kayak misalnya yang pernah kakak buat ya, semangka untuk jadi semangka kita ambil likopennya terus sebagai anti cancer, seperti itu. Jadi harus mulai mencari tahu dari sekeliling kita dulu, dari yang paling dari yang paling simple aja di sekitar kita lihat apa sih yang biasa dipakai sama orang di sini, kayak gitu. Bisa nggak sih kita cari tahu kayak gitu. Nah, terus ini ada contoh sedikit sistematika ya. Jadi ini biasanya kakak kalau memulai suatu penulisan, kakak akan selalu membuat dulu dari outline-nya. Outline-nya itu bisa mirip juga kayak daftar isi ya. Jadi outline-nya udah kakak buat duluan. Pertama ada halaman judul, lembar persetujuan, daftar tabel, daftar gambar, daftar singkatan, daftar lampiran, kemudian di pendahuluan. Kalau untuk halaman judul, kalau judul itu kakak biasanya terakhir. Biasanya kakak buat dulu semuanya baru judul terakhir. Nah, kemudian kalau untuk yang pendahuluan, yang pendahuluan ini kan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tujuan umum, tujuan khusus, manfaat penelitian, manfaat akademik, sama manfaat praktis. Ini tuh kita buat dulu poin-poinnya seperti ini. Nah, jadi kalau udah kita buat poin-poinnya seperti ini, nanti kita tinggal mengisi apa sih yang kita butuhkan selanjutnya. Kemudian kita masuk ke bab 2, itu ada kajian pustaka, rangka pemikiran, dan hipotesis. Nah, itu juga kita buat dulu. Nah, kemudian masuk ke bab 3. Bab 3 itu metode penelitian. Nanti akan kakak bahas lebih lanjut. Nah,
Nah, yang terakhir itu adalah hasil dan pembahasan. Nah, dari hasil dan pembahasan kita dapatkan bab 5. Bab 5 itu simpulan dan sarannya. Kemudian daftar pustaka, lampiran, dan biodata penulis. Nah, kita masuk ke judul. Judul, apa sih ini judul? Pasti mikirnya yang kayak yang tadi kakak bilang, judul itu pertama yang mau kita cari sebelum kita mau membuat karya ilmiah adalah cari referensi sebanyak-banyaknya. Cari referensi dari mana, Kak? Bisa dari jurnal. Jadi kan kita udah ketemu nih, idenya mau apa. Udah ketemu kita idenya mau apa, kita cari dulu tentang referensinya di jurnal-jurnal. Jurnal kan sekarang banyak, gampang cari di Google, ya. Jadi, cari referensinya sebanyak-banyaknya tentang apa yang udah ada di ide. Kalau udah dapat referensinya, kita kumpulin, kita baca. Nah, judul ini biasanya dibuatnya ini terakhir. Tapi pada saat awal, kalau mau dibuat untuk judul sementara itu nggak apa-apa. Jadi nanti judul itu terdiri dari 12 sampai 20 kata. Nah, tidak ada singkatan, pemilihannya katanya baku. Kita nggak bisa pakai judul itu dengan kata-kata non baku dan jelas mewakili isi penelitian. Kalau dari pengalaman kakak, untuk judul itu kita biasanya yang sangat menarik adalah apabila kata yang kita gunakan itu tuh kata-kata yang kita menggunakan kata-kata ilmiah. Jadi kita menggunakan kata-kata ilmiah, jadi itu lebih menarik perhatian juri. Jadi juri akan, oh ini apa sih? Kok bagus ya pemilihan katanya, kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk ke pendahuluan. Pendahuluan itu harus ringkas, padat, menggambarkan dengan tepat isi karya ilmiah. Nah, pendahuluan itu isinya kan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tujuan umum, tujuan khusus, manfaat penelitian, manfaat akademik, dan manfaat praktis. Pendahuluan itu isinya hanya sekitar 1-2 halaman saja. Kalau untuk esai itu pendahuluan malah hanya ada dalam 1 halaman. Nah, jadi kita bagaimana menggambarkan penelitian kita, penelitian kita atau karya ilmiah kita nih tentang apa, kenapa kita pilih itu, dan apa yang akan kita dapat kalau kita sudah melakukan penelitian itu. Itu kita jelaskan secara ringkas padat, itu hanya dalam 1-2 halaman saja. Pendahuluan itu tidak boleh panjang-panjang. Kalau dia lebih dari 2 halaman, itu sudah masuk ke tinjauan pustaka. Gitu. Nah, ini kajian pustaka. Kajian pustaka ini atau dia tinjauan pustaka. Jadi apa sih isinya? Tadi itu kajian pustaka tuh yang ada teori, sampai ada kerangka pemikiran, terakhir ada hipotesis, kayak gitu. Nah, kajian pustaka itu tuh isinya adalah, ini udah kakak buat poinnya, pertama itu analisis teoretik tentang masalah yang diteliti, kemudian untuk mendukung permasalahan yang diungkapkan. Nah, ini tuh untuk mendukung dan mendasari penelitian yang akan kita lakukan. Nah, tinjauan teori-teori dan tinjauan hasil penelitian orang lain yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa siapa yang pernah meneliti masalah itu, di mana dilakukan, bagaimana pendekatan dan analisisnya, bagaimana simpulannya, apa kelemahannya, studi tersebut sehingga menimbulkan keinginan melakukan penelitian lebih lanjut. Terus bersifatnya relevan, aktual, dan terbaru. Kita kan kalau untuk mencari referensi, nggak bisa kita cari yang lebih dari 5 tahun. Jadi kalau mau cari referensi, kita harus cari yang 5 tahun ke belakang. Kalau lebih dari 5 tahun, itu sudah tidak aktual lagi. Jadi kita harus mencari referensi itu seterbaru mungkin. Kalau ada malah yang hanya 1 tahun atau 2 tahun, itu malah lebih bagus. Tapi maksimal itu 5 tahun. Kemudian harus evidence based. Terus serta merupakan fenomena atau fakta untuk menyusun premis atau hipotesis. Jangan hanya merupakan koleksi pendapat para pakar saja. Jadi kita kan udah dapat dari kita kan pertama pendapat para pakar aja itu maksudnya dari referensi-referensi yang kita dapat. Tetapi habis kita sudah dapat nih pendapat-pendapat dari pakar sebelumnya yang kita dapatkan referensi itu. Setelah itu kita kumpulkan, kemudian kita kaji lagi. Kita kaji dengan critical appraisal. Nah, kita kaji itu harus menggunakan kajian yang kritis. Jadi
Jadi nggak bisa kita asal comot aja, terus sudah selesai. Nggak, tetap kita harus kritisin lagi, kita parafrasekan lagi, kita pikirkan lagi hubungan antara satu referensi ini sama referensi lainnya tuh apa, kayak gitu. Nah, cara mengambil teori atau statement dari berbagai sumber kepustakaan itu dengan mengambil intisarinya saja atau mengutip bagian tertentu dan harus diparafrasekan. Karena kalau tidak diparafrasekan itu akan masuk ke plagiarisme. Jadi plagiarisme. Nah, tapi kan kebanyakan kita referensi itu mayoritas dari bahasa Inggris. Jadi kita dengan mengartikannya dan menyusun kembali dengan bahasa kita itu sudah cukup memparafrasekan. Asal setiap dari kata kalimat yang dikutip itu kita cantumkan, kita ngutipnya dari mana. Nah, kemudian ada berisi penjelasan variabel yang kita teliti. Kemudian metode penulisan. Nah, di sini Kakak hanya akan menjelaskan secara garis besar ya metode penulisannya. Nah, metode penulisannya ini kalau misalnya kita mau penelitian atau research paper atau nanti suatu saat mungkin mau research poster. Nah, metode penelitian ini menggunakan, ini adalah contoh. Jadi data yang diambil itu benar-benar adalah penelitian yang kita lakukan sendiri. Penelitian yang kita lakukan, penelitian yang benar-benar bukan kita hanya dari kajian pustaka-pustaka saja. Kayak gitu. Jadi kita benar-benar melakukannya, kemudian kita menganalisisnya, kita mengolah datanya, dan hasilnya pun itu kita yang menentukan. Seperti itu. Biasanya penelitian atau research poster atau research paper ini itu seperti sejenis skripsi. Seperti itu. Kemudian ada literatur review. Literatur review itu, dia itu kita tidak melakukan penelitiannya secara langsung. Tapi kita mendapatkan, jadi kita seperti ini nih, data-data yang dipergunakan dalam karya tulis ini bersumber dari referensi dan eksperimen yang relevan dengan topik permasalahan yang dibahas. Jadi validitas dan referensi digunakan dapat dipertanggungjawabkan, jadi data yang diperoleh berupa data sekunder yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Nah, jadi ini bersumber dari referensi dan eksperimen yang relevan dengan topik permasalahan yang dibahas. Jadi datanya ini kita tidak melakukan sendiri, tapi kita dapat dari referensi-referensi yang kita bahas, referensi-referensi yang kita dapat, dan eksperimen-eksperimen sebelumnya yang relevan. Yang Kakak bilang tadi referensi, tapi harus dalam 5 tahun ke belakang, tidak boleh lebih dari itu. Kalau tidak, sudah tidak relevan. Untuk esai ilmiah itu sejenis dengan literatur review, tetapi dia hanya lebih singkat. Seperti kalau pendahuluan, dia hanya butuh 1 halaman. Terus kajian pustaka dia butuh hanya 2-3 halaman saja, kayak gitu. Tidak bisa banyak-banyak. Nah, kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, kalau hasil dan pembahasan ini harus mendapatkan informasi semua mengenai semua hasil dan analitik, statistik, serta informasi hasil penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan. Nah, di hasil dan pembahasan ini, di mana kalian semua itu harus, pertama tuh harus mengungkap, menjelaskan, membahas hasil penelitian. Kemudian harus menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan yang telah digunakan. Kemudian membahas hasil pengujian hipotesis. Kan tadi di bab 1 yang di kajian teori itu, ada kita memunculkan hipotesis. Jadi hipotesis itu adalah praduga kita pertama tentang hasil dari penelitian kita. Jadi pada saat hasil dan pembahasan kita tunjukkan nih hipotesis kita nih sesuai nggak, tujuan utama penelitian kita nih sesuai nggak sama hasil dari penelitian yang udah kita lakukan. Kemudian mengungkap temuan yang mengacu pada tujuan penelitian. Jadi sesuai nggak nih sama tujuan penelitian kita. Nah, kemudian hasil dan pembahasan ini menggunakan bahasa kita sendiri. Boleh mengutip referensi sebagai perbandingan dan diparafrasekan. Contohnya seperti ini ya. Meskipun tidak ditemukan rhabdomyolysis pada laporan kasus ini, terdapat laporan kasus di Bangladesh pada tahun 2014 dan di India pada tahun 2015. Nah, terdapat laporan kasus di Bangladesh pada tahun 2014 dan di India pada tahun 2015 ini dicantumkan sebagai
kutipan referensi yang kita gunakan sebagai perbandingan. Kemudian kita parafrasekan. Jadi udah kita kutip, kita buat lagi menggunakan bahasa kita sendiri, dan kita bandingkan dengan penelitian kita yang sedang kita buat, atau literatur review yang sedang kita buat. Gitu. Nah, kemudian ini teknik penulisan. Teknik penulisan ini pengetikan naskah, ini salah satu contoh ya. Jadi teknik penulisan secara umum itu, pertama kita harus memilih kata yang baku, kata yang lazim. Jadi kita nggak bisa buat kata-kata yang sulit, yang jarang dimengerti orang lain. Tidak berbelit-belit, singkat, padat, dan jelas. Jadi nggak bisa kita putar-putar biar panjang maksudnya kan, kajian pustakanya, tapi malah berbelit-belit. Nggak boleh. Itu malah ngebuat karya ilmiah kita akan jatuh. Kayak gitu. Jadi harus tidak berbelit-belit, singkat, padat, dan jelas. Nah, teknik penulisan ini masing-masing center punya dasar penulisan yang berbeda-beda. Jadi disesuaikan aja. Jadi kayak misalnya, antara satu universitas dengan universitas lain, pada saat melangsungkan lomba, itu punya kaidah-kaidah yang berbeda. Jadi nggak bisa kita terpaku sama satu kaidah aja. Kayak yang satu, misalnya contohnya ini, mintanya margin kiri atas 4 cm dari tepi kertas, sedangkan untuk margin kanan dan bawah 3 cm tepi kertas. Mungkin di center lain itu akan berbeda. Ini hanya sebagai contoh. Tetapi secara umum, itu yang perlu kita perhatikan dalam teknik penulisan adalah pilihan kata, dan itu harus singkat, padat, dan jelas. Nggak ada boleh berbelit-belit. Nah, kemudian untuk daftar pustaka. Daftar pustaka di sini itu tuh sangat penting ya kalau dalam penulisan karya ilmiah. Karena kalau daftar pustaka kita asal-asalan, karya ilmiah kita bisa dianggap sebagai plagiat. Atau kalau kita mengutip daftar pustaka, kita nggak pakai diparafrasekan, itu akan dianggap juga plagiat. Nah, di sini kakak paling sering menggunakan daftar pustaka itu menggunakan sistem Mendeley. Nah, buat yang belum pernah dengar sistem Mendeley itu apa, boleh searching di Google. Dia ini gratis, bisa kita download dari Google. Nah, itu bisa dikulik-kulik sendiri. Jadi kita masukin data ke dalam, kita download file referensi kita dari Google. Nah, kemudian file PDF itu kita masukkan ke dalam Mendeley itu. Nanti dia akan otomatis masuk dari judulnya, seperti yang ada di bagian kanan ini kan, ada Pen Assessment dan Management in Critical Ill Intubated Patient, Retrospective Study gitu. Nah, itu kan judulnya sudah otomatis masuk, itu bukan kita yang ngetik. Jadi udah otomatis dari Mendeley-nya dia membaca. Nah, nanti dari Word-nya itu kita ada juga bisa langsung input referensinya. Nah, referensi yang paling sering itu sekarang digunakan adalah sistem Vancouver, yang paling sering. Jadi nanti ada pilihannya, kalian mau pakai sistem Vancouver, mau pakai sistem Harvard, atau lainnya, itu tergantung dari senternya masing-masing, dan itu akan otomatis. Jadi kalau kita masukkan daftar pustakanya secara manual kan, kalau satu salah, kita harus ngubah lagi kan, beruntun ke bawahnya. Kalau dia nanti, kalau satu salah, kita hapus, dia akan otomatis mengikuti sampai ke bawah. Nah, ini nih, jadi semua yang dikutip harus diberikan daftar pustakanya. Kata-kata yang dikutip itu harus diparafrasekan, seperti yang udah kakak bilang tadi. Nah, daftar pustaka di ujung kalimat itu bisa lebih dari satu sumber, kayak yang ada di bagian bawah. Jadi, nggak apa-apa kalau akhir kalimat ada kutipannya dari 1, 2, 3. Nah, tapi kalau misalnya ternyata kutipan itu tuh ada di berbagai, kayak misalnya ada di 6 referensi, kita gabungkan, kita parafrasekan, terus kita tulis semuanya ke 6 referensi itu, kayak gitu. Jadi nggak harus cuman boleh di akhir kalimat cuman boleh ada satu daftar pustaka aja nih, nggak boleh. Pokoknya boleh lebih dari satu sumber, kayak gitu. Yang penting harus diparafrasekan. Kemudian ini abstrak. Nah, abstrak ini harus mencerminkan seluruh isi karya ilmiah. Terdiri dia dari 200 sampai 250 kata. Pilihan bahasa harus konsisten, simple, dan tidak bertele-tele.
karena dia hanya 200 sampai 250 kata, otomatis yang harus kita siapkan adalah bahasa yang mudah dimengerti, singkat, padat, dan sangat menggambarkan isi dari karya ilmiah yang sudah kita buat. Karena literatur review maupun penelitian itu pasti akan diminta abstrak. Pertama kali yang diminta pada saat kalian join lomba, itu pertama kali yang diminta pasti pengumpulan abstrak. Jadi abstrak itu benar-benar harus mencerminkan seluruh dari penelitian kalian atau tulisan kalian. Nggak boleh bahasa abstrak terlalu bertele-tele, terlalu lama. Nah, harus mencakup komponen-komponen isi laporan IMRAT. Jadi harus introduction, alasan utama mengapa, metode, terus dan lain-lainnya. Nah, ini adalah contoh karya ilmiah kakak yang paling terbaru di Karger pada tahun 2009, yang alhamdulillah bisa menembus Karger di Case Report in Nephrology and Dialysis. Nah, contoh abstraknya, jadi yang pertama kali kakak lakukan itu adalah membuat abstrak. Abstrak itu dibuat terakhir. Jadi sudah semua dari bab 1 sampai bab 4 sudah selesai semua, sampai hasil dan pembahasan daftar pustaka selesai, baru kita buat abstraknya. Abstraknya jadi dari pendahuluan, dari metode, dari analisis, hasil, dan pembahasan itu kita rangkum hanya dalam 200 sampai 250 kata. Dan kalau kakak sistemnya, biasanya kakak lihat dari referensi-referensi sebelumnya. Jadi kakak lihat, oh dia tuh buatnya, misalnya dia buatnya kata awalnya kayak gini nih, isi introduction ini doang nih. Jadi kadang kakak sedikit mengikuti isi-isinya, oh ini bagian ini, isinya pendahuluan tuh apa aja sih. Nah, jadi kuncinya tuh harus banyak membaca referensi. Jadi biar kita hafal sendiri, oh biasanya maunya begini nih, kayak gitu. Nah, ini contohnya, contoh abstrak lainnya, ini pernah kakak bawakan di Jerman pada tahun 2016. Nah, ini di sini ada background, method, result, conclusion, sama terakhir harus ada keyword. Nah, nanti ini bisa dibaca. Dan di sini judul yang kakak gunakan, ini jadi judul itu harus dibuat seilmiah mungkin. Kan ini sebenarnya inti dari judul itu cuman potensi semangka sebagai anti cancer pada CA cervix. Tapi bagaimana caranya kita cari bahasa-bahasa yang lebih ilmiah dan kita masukkan ke dalam judul tapi tidak bertele-tele. Jadi ngebuat juri atau orang yang membacanya tuh penasaran. Kayak ini the potency of watermelon as anti-cancer agent on HeLa cell line. Apa sih HeLa cell line kayak gitu. Terus stroke MTT cell proliferation assay. Apa sih MTT cell proliferation assay? Padahal sebenarnya kalau misalnya judul singkatnya aja kayak yang tadi kakak bilang, itu bisa. Cuman kita harus pintar-pintar mencari judul yang membuat orang itu curious. Jadi kayak penasaran sendiri, apa sih ini isinya? Nah, kayak gini. Kayak gini nih misalnya, ini adalah, jadi kebanyakan itu, kalau untuk di luar negeri, itu kebanyakan mereka jarang yang meminta untuk PPT, PowerPoint. Jadi mereka kebanyakan kalau kita lolos, minta itu dalam bentuk poster. Nah, bentuk poster ini kurang lebih seperti ini, secara sederhananya. Jadi, pertama-pertama itu ada judul, di kanan kita kasih logo universitas kita, di kiri itu logo dari lomba. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini nama, terus habis itu universitas kita apa. Nah, kemudian ini kebanyakan ini kakak ambil dari abstrak. Jadi background itu apa kita tulis, objektif, metode, dan gambar. Jadi di poster ini kita nggak boleh terlalu banyak dari tulisan, tapi kita harus bisa tulisan sedikit, gambar banyak, tapi sudah menerangkan seluruh dari penelitian kita. Kayak ini objektif, metode, result itu kebanyakan kakak buat dalam bentuk gambar. Jadi pada saat orang lihat itu sudah, oh iya ternyata seperti itu, kayak gitu. Ini kemudian maternal age and pedigree, ini abstrak kakak yang lainnya. Ini kakak bawakan di UI
INEMS pada tahun 2017. Sama, ini prinsipnya sama. Jadi kita harus menggunakan background method result conclusion itu sesingkat mungkin, tapi sepadat mungkin isinya. Seperti itu. Ini contoh poster ilmiahnya. Ini maternal age and pedigree, itu judul, identitas, terus ada background, method, aim, result, hasil. Kemudian di sini ada contohnya, ini ada limitation. Kalau yang pertama tadi nggak ada limitation. Limitation itu jadi kekurangan. Kekurangan dari penelitian kita. Kadang ada center yang meminta ada limitation, ada center yang tidak meminta tentang limitation. Kayak gitu. Untuk selebihnya, ini bisa dilihat, kakak sudah share ada PDF tentang kaidah dasar penulisan. Nanti bisa dibaca-baca dari situ secara lengkapnya. Untuk metode ilmiah itu mungkin bisa dijelaskan nanti dalam sesi yang lainnya ya. Karena metode ilmiah itu cukup panjang menurut kakak juga ya. Jadi membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, kemudian dari seluruh yang sudah kakak jelaskan ini, sebenarnya yang pertama-pertama harus dilakukan sebelum kita memulai menulis, itu adalah pertama adalah kumpulkan niat, pastinya itu. Karena kalau kita sudah memulai, kita kan harus nyemplung, dan itu butuh fokus yang luar biasa, itu butuh ekstra waktu. Jadi biasanya kita hanya kuliah pulang, ternyata kita masih harus nyari referensi, kita harus baca, di sela-sela kita harus belajar yang lain, kayak gitu. Nah, setelah kita kumpulkan niat, kita harus mencari teman yang satu frekuensi. Karena jujur, kalau kita ikut penelitian seperti ini, apabila kita ngerjainnya sendirian, itu pasti akan jenuh ya, karena kita nggak ada teman diskusi, kita nggak ada teman untuk berbagi, ini referensinya begini nih, ini tujuan penelitiannya begini aja nih, kita kan nggak ada. Jadi menurut kakak yang paling penting adalah cari teman yang satu frekuensi. Jadi benar-benar jadi bisa saling mensupport satu sama lain. Jadi bisa, kalau satunya males, sudah mulai males, ingat dong, kita kan tujuannya mau apa, kayak gitu. Karena dengan penelitian ini, kakak bisa keliling Indonesia, kakak bisa sampai ke luar negeri, itu karena dengan penelitian dan rajin menulis. Daripada kita pulang kuliah tuh kan di rumah tidur, atau kita malah jalan-jalan, lebih baik ya kalau mau jalan-jalan ya sambil ngomongin referensi dan lain-lain seperti ini, kalau menurut kakak. Nah, terus abis itu sudah kita dapat teman yang satu frekuensi, kita harus bisa membagi waktu. Jadi nggak bisa juga kan kalau misalnya kita sibuk nulis penelitian aja, tapi nanti kuliahnya terbengkalai. Ya percuma dong punya prestasi, tapi ternyata nanti nilainya malah jeblok, kayak gitu. Tapi percuma juga kalau kita lurus aja, kuliah pulang, tapi kita nggak punya prestasi apa-apa. Karena kakak punya prinsip, di dunia kedokteran ini, di dunia fakultas kedokteran ini, orang pintar itu banyak. Semua orang yang masuk fakultas kedokteran itu adalah orang pintar. Tapi orang pintar dan berprestasi di luar itu sangat sedikit. Makanya kita harus nyari nilai plus dari diri kita sendiri, kayak gitu. Kalau kita hanya mengandalkan pintar saja, semua anak di FK itu pintar, kayak gitu. Nah, ini jadi do not give up. The beginning is always the hardest. Pasti yang paling susah pertama itu mengumpulkan niat ya. Itu susah sekali. Mengumpulkan niat, mencari ide. Tapi percayalah, setelah kalian sudah menemukan kuncinya, sudah terkumpul niat, sudah ketemu teman yang satu frekuensi, sudah pernah terkumpul idenya, itu pasti kalian akan mudah untuk melanjutkan selebihnya. Kakak nggak langsung masukin pertama submit lomba pertama langsung menang, enggak. Itu kayaknya kemungkinan lomba ke-8 apa ke-9 baru kakak pertama kali masuk. Tapi setiap kakak gagal, kakak belajar di situ. Apa sih yang kurang? Kenapa sih kok aku nggak diterima, tapi dia kok diterima? Kayak gitu. Dan itu fungsinya kalian punya kakak tingkat yang bisa diajak diskusi, atau teman yang diajak diskusi dan dia sudah punya pengalaman duluan, kayak gitu. Jadi
harus punya orang yang bisa kalian tanya-tanya. Atau kalau kalian punya dosen yang enak buat diajak ngobrol, ada dokter-dokter yang enak diajak ngobrol, yang bisa buat support kalian, itu juga bisa. Karena kita nggak mungkin menemukan kegagalan. Pasti akan ada kegagalan. Tetapi kita harus belajar dari kegagalan itu, kita nggak boleh nyerah gitu aja. Kayak gitu. Coba bayangin kalau kakak dulu baru gagal sekali, 2 kali, terus kakak berhenti. Kakak akan mendapatkan pengalaman sebanyak ini. Tapi kakak sekali gagal, kakak terus coba, sampai akhirnya kakak mendapatkan kuncinya. Kayak gitu. Nah, sekian dari slide kakak. Selebihnya terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya?